Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 yang bertemakan Disintegrasi Nasional dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Reza Pahlavi, MPD. Nama-nama anggota kelompok kami yang pertama, Sefta Dika Marcella, yang kedua ada Hatta Raja Pakasa, dan yang ketiga Maura Marcia Devana, dan yang terakhir Muhammad Kaplan. Disintegrasi secara harfiah dipahami sebagai perpecahan suatu bangsa menjadi bagian-bagian yang saling terpisah. Pengertian ini mengacu pada kata kerja disintegrate, to lose unity or integrity by or as if by breaking into parts. Potensi disintegrasi bangsa Indonesia menurut data empiris relatif tinggi. Salah satu indikasi dari potensi ini adalah homogenitas etnik dan linguistik yang rendah. Berbicara disintegrasi bangsa, Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi definisi adalah keadaan tidak bersatu padu atau keadaan terpecah belah, hilangnya keutuhan atau persatuan perpecahan. Karena objeknya adalah bangsa, kaitannya adalah elemen masyarakat yang ada dalam sebuah kumpulan bangsa yang mana dalam dunia modern ini terasosiasi dalam sebuah kesatuan yang disebut negara. Contohnya suku-suku bangsa di Kepulauan Nusantara, awalnya merupakan bangsa berciri heterogen, melihat dari latar belakang tiap elemen bangsa ini, suku, ras, dan agama atau sara kemudian bersatu karena mempunyai kesamaan sejarah dan kepentingan sehingga terbentuklah negara Kesatuan Republik Indonesia. Disintegrasi merupakan lawan dari integrasi. Disintegrasi adalah pemisahan atau perpecahan kesatuan. Contohnya kasus Timor Timur yang lepas dari Indonesia pada tahun 1999. Sedangkan integrasi merupakan persatuan dari unsur-unsur agama atau suku yang berlainan ke dalam suatu masyarakat. Adanya suatu persamaan kesempatan bagi semua anggota masyarakat itu. Dalam suatu masyarakat terdapat pencapaian perorangan di bidang pendidikan, akses terhadap fasilitas pribadi atau publik, kesempatan kerja dan kepemilikan hak milik seharusnya tidak ditolak maupun terbatas dengan alasan ras, agama, atau nasional. Disintegrasi merupakan salah satu hal yang tampak dari intuisi manusia untuk mempertahankan dirinya. Misalnya konflik di Sambas, Kalimantan. Ada yang mengemukakan bahwa konflik terjadi awalnya karena kecemburuan sosial akibat etnis Dayak sebagai pribumi memiliki akses ekonomi yang lebih rendah dibandingkan pendatang-pendatang dari Madura. Kecemburuan sosial dapat memunculkan atau naluri agresi, sehingga manusia melakukan tindakan kekerasan. Apakah globalisasi mempengaruhi disintegrasi? Globalisasi berpengaruh terhadap disintegrasi. Globalisasi dapat memicu adanya disintegrasi bangsa, khususnya terhadap generasi muda. Pada generasi muda, hal ini merupakan masalah yang serius karena mereka adalah tunas-menerus bangsa, yang jika tidak dibendung akan mengancam eksistensi dan ciri luhur bangsa ini. Apalagi sekarang ini memasuki era globalisasi, di mana jaringan informasi dan komunikasi sudah saling terbuka di seluruh dunia. Kehadiran globalisasi memang membawa dampak yang baik juga terhadap kehidupan kita, karena kita sekarang lebih bisa berinteraksi dan mendapat lebih banyak ilmu pengetahuan dari bangsa lain, sehingga kita tidak terpuruk dalam keterbelakangan. Namun dampak negatif yang ditimbulkan juga besar sekali untuk memicu terjadinya disintegrasi suatu bangsa. Beberapa dampak negatif dari globalisasi. Pertama, globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan juga kemakmuran, sehingga tidak menutup kemungkinan berubah arah dari ideologi Pancasila ke ideologi liberalisme. Jika hal tersebut terjadi, akibatnya rasa nasionalisme bangsa akan hilang. Kedua, dari globalisasi aspek ekonomi, hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri karena banyaknya produk luar negeri seperti McDonald's, Coca-Cola, Pizza Hut, dan lain sebagainya membanjir di Indonesia. Dengan hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri menunjukkan gejala berkurangnya rasa nasionalisme masyarakat kita terhadap bangsa Indonesia. Ketiga,
Ketiga, masyarakat yang kita, khususnya anak-anak muda, banyak yang lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia karena meniru gaya hidupnya yang cenderung meniru budaya barat yang oleh masyarakat dunia dianggap sebagai kiblat. 4. Mengakibatkan adanya kesenjangan sosial yang tajam antara yang kaya dan juga yang miskin karena adanya persaingan bebas dalam globalisasi ekonomi. Hal tersebut menimbulkan pertentangan antara yang kaya dan juga yang miskin dan kehidupan nasional bangsa. Mengapa disintegrasi nasional dapat menjadi indikator kemunduran suatu negara? Dalam proses pembangunan suatu negara tidak dapat dipisahkan dari keterkaitan semua elemen yang ada. Keterkaitan semua elemen di suatu negara dengan hasil pembangunan nasional yang dicapai membentuk suatu hubungan kausalitas. Sebab kemajuan suatu negara tidak akan tercapai jika semua elemen negara memiliki pola pikir dan sudut pandang yang berbeda. Bagaimana cara meminimalisir faktor-faktor disintegrasi nasional tidak terjadi lagi dalam masyarakat? Satu, memberikan pemahaman tentang patriotisme. 2. Rakyat harus pintar memilah informasi di era globalisasi. 3. Peningkatan pendidikan dan perbaikan pola pikir masyarakat.